to Non-Speaker Podcast, sebuah acara yang ngebahas tentang macam-macam dengan cara yang macam-macam dan dengan orang yang macam-macam. Bersama gue Dion Dan gue Evelyn. Kita bakal bahas sesuatu yang seru nih. So, stay tune ya. Oke, sekarang sesuai dengan janji kita, episode pertama Bro Obrol kita datengin teman kita yang paling luar biasa. Gua. Siapa dia? Jeng. Bapak Gani, halo. Ini bisa dibilang soko gurunya salah satu lah. Kalau dibilang satu-satunya nanti kan self claim ya. Iya. Salah satu soko guru industri kreatif Pekanbaru Pekanbaru. zaman sekarang. Dulu mungkin banyak lah yang lain-lain. Iya, Tapi kalau- sekarang he's the one to look for. Kalau orang Pekanbaru pernah lewat Jalan Sudirman, pernah lihat yang mural-mural Iya, gitu, iya, nah iya, itu tahu iya. tuh siapa yang bikin. Gimana? Apa kabar sekarang? Mendadak panas ini. Kayaknya AC kurang dingin deh. Alhamdulillah baik. Makin work from home, makin Makin apa tuh? sering makan, makin sehat. Makin sehat. Itu bahasa bagusnya Makin untuk sehat. bertambah berat badan. Makin lebar. Tapi kalau buat Gani mah enggak lah, lari terus. Iya, sampai malu ya kita ya. Iya, dia persiapan lari buat maraton di Eropa. Kita lari dari kenyataan. Emang paling cocok kayak gitu ya. Iya, udah makan, makin gendut tapi denial. Iya, kayak- Oh enggak lah, timbangan gua kayak nggak bener nih. Gue tetap pengen kurus tapi gue tetap pengen makan. Iya. Belum kalau udah mulai syuting ya. Kebanyakan makannya berarti. Iya. Iya. Nah, Tapi kita lagi bahas, kita pengen bahas tentang sekarang situasi kayak gini, corona masih ada, Yap. terus juga new normal katanya. dipaksa hidup berdampingan Iya, ya. berdampingan, berdamai, apalah bahasanya gitu. Cuma gue bingung kita damai sama virus tuh gimana ya? Malah kita harus memerangi virus ya sebenarnya. Jangan berdamai tapi hati kecil tuh nggak terima gitu. Iya kan, Iya. kayak bahasa berdamai sama virus tuh gimana gitu. Masa kita Susah disuruh gitu. iya virus. Tapi ya di luar daripada itu kayak dengan kondisi yang ada sekarang, terlepas dia karena virus atau karena apa dalam hidup kita kan selalu ada kondisi baru, Iya. selalu ada perubahan, ada hal-hal yang kita nggak harapin terjadi bisa terjadi nih. Nah kondisi kayak gini sebagai salah satu, dibikin berat sebagai salah satu soko guru industri kreatif. Nanti di jadi takut Pekanbaru. jawabnya. Enggak, tapi sebagai pemain lah di industri kreatif. Kreatif, ya. Jawabnya harus hati-hati. jangan sampai salah ya. Sebagai salah satu orang yang bermain di industri kreatif lah ya kita bilangnya begitu. Ngelihat kondisi yang ada berjalan dan kayak ke depan kurang lebih itu bakal gimana sih kita? Mungkin kalau bagi aku dan teman-teman di kreatif sendiri ya kayak tentunya sih sebenarnya terapannya beda nih kayak kita yang ada di Pekanbaru sama di beberapa kota besar lainnya gitu. Yes. Cuma kita tuh kayak punya satu kesimpulan tuh industri kreatif apapun itu kayak agensi dan segala macam udah paling benar sebenarnya harus adaptasi sih kayak Yes. karena ya balik lagi kan kayak kita tuh manusia tuh harus beradaptasi sama lingkungan apapun gitu kan, dan memang jadinya mungkin nanti bakal ada kayak cara-cara baru yang untuk entah itu misalnya ketemu klien yang harus pakai video call dulu gitu kan, atau Meeting yang harus pakai Zoom. Cuma kan memang kadang ada beberapa hal yang kita misalnya emang harus ketemu langsung. Nah, itu tuh mungkin nanti model adaptasinya seperti apa yang kalau kita sih yakinnya seiring berjalannya waktu tuh akan ketemu dengan sendirinya. Cuma emang balik lagi tuh kayak jangan ditungguin aja nih gitu. Kalau bisa tuh kita emang putar otak gimana gitu. Karena juga sekarang juga ada beberapa bahasanya selain kayak new normal, survival mode dan segala macam gitu kan. Ya itu tadi kayak kalau kita ngobrol sebelum ini tuh nggak industri kreatif namanya kalau nggak ada cara kreatif untuk ngatasin ini kan. Benar. Karena jangan sampai
waiting time-nya jadi wasting time gitu loh. Kayak nggak ngapa-ngapain nih akhirnya gitu. Dan ketika udah lewat 1 tahun misalnya gitu, lu ngapain aja setahun? Stay at home. Di rumah aja. Jangan ngapain gitu. Ya kan gue ngikutin pemerintah di rumah aja. Kalah dong sama ibu-ibu ya kan, yang udah pada mulai jualan makanan semua sekarang. Tapi kalau di industri kayak gini sebenarnya nggak begitu berpengaruh karena kita kan udah bentuknya agensi gede gitu ya. Nah sayangnya nih buat yang orang yang berkecimpung di industri kreatif tapi dia freelancer, nah kan itu kan berpengaruh banget sama pendapatannya dia, pekerjaannya dia gitu. Nah, Kasian sih. Ya itu mesti berjuang lah ya, mesti cari adaptasi celah gitu. Bagaimanapun, karena gini. Nah ini juga coba ya, gue juga mau tahu nih pandangan Dani gimana. Gue pernah dengar orang yang ngomongin tentang bisnis ataupun tentang ekonomi gitu, kayak kalau ada masa, kita kan suka berasa ini masa lagi low time atau down time gitu, kayak wah banyak orang kehilangan penghasilan berkurang dan lain sebagainya gitu. Tapi itu kan nggak merubah kenyataan bahwa uang yang berputar di dunia jumlahnya tetap sama. Benar. Kayak bukan berarti uangnya tiba-tiba menguap sebagian, jadi kayak semua jadi dikit, enggak kok gitu. Pasti tetap ada. Ibaratnya kayak kalau lu pergi ke laut mancing, mungkin di daerah lu ikannya sepi, pindah ke tempat lain. Di tempat lain ikannya tetap banyak gitu. Nah, itu yang kayak mungkin itu yang benar-benar harus dicari kan. Tapi gimana dengan statement ini pandangan lu? Itu kayak kalau ke aku pribadi sebenarnya salah satu yang setuju, kayak karena ada fase dimana waktu itu kayak kita harus sedikit berhemat karena kedepannya harus lebih hitung-hitungan ininya harus lebih jelas gitu kan, belanja dan jajan-jajannya gitu kan. Dan cuma makin work from home tuh kalau aku pribadi ya kayak scroll GoFood lancar Ratu Shopee nih kayak jempol nih makin gerak terus ya. Zalora lancar gitu. Jadi kayak sebenarnya sih ya itu tadi, kayak mungkin perputaran uangnya sebenarnya tetap sama, cuma mungkin nggak sekenceng biasanya. Kalau aku sih ngelihatnya seperti itu kan kalau pribadi. Dan dari yang dialamin secara pribadi tuh ngelihat emang kayak aku tuh ambil contoh yang kayak kita suka suka jajan online kan, apapun itu, yang entah itu GoFood atau teman yang punya jualan. Mereka tuh kayak putar otak cari kreativitas sendiri, entah itu masak, bikin apa, hampers gitu kan. Terus kita beli gitu kan. Open PO ya. Iya gitu. Jadi kayak akhirnya tuh yang sama aku dan teman-teman kepikiran mungkin kita bisa akan seperti itu. Jadi kayak tetap in a way-nya tuh dengan cara yang kreatif gitu kan. Tapi kita bisa hasilin apa nih untuk tetap menopang apapun lah gitu. Dan maksudnya juga itu kan untuk membuat ekonomi tetap bergerak ya. Uang tetap berputar gitu. Apa ya, bahasanya mungkin ada substitusinya ada gitu kan. Ada orang-orang soalnya yang di masa sekarang tuh bilangnya gini, oke lah, di satu sisi memang kita prihatin sama orang yang kehilangan pekerjaan, income berkurang atau apa segala macam, keuangannya memang menurun. Itu ya memang harus kencangin ikat pinggang, salah satu cara untuk bertahan hidup. Tapi kan ada orang yang gini, dia punya uang tapi terus mau diapain? Mau jalan-jalan nggak bisa, nggak bisa gitu loh. Mau ibaratnya dalam tanda kutip nih, biar jangan salah kaprah, mau buang uang juga nggak tahu bagaimana caranya gitu loh. Di Pekanbaru lagi nggak banyak kan kayak tempat buat membuang uang lah ibaratnya gitu. Padahal ekonomi perlu berputar. Ketika ekonomi berputar, pasti kan akan sampai kepada orang-orang yang nggak perlu buang uang, tapi perlu mendapatkan uang dengan lebih banyak cara gitu. Mungkin kolaborasi juga kali ya. Nah, ngomongin soal kolaborasi, kira-kira dengan sekarang kan muncul banyak nih orang-orang yang bisa mengaktualisasikan diri dengan cara memasak, dapur ini, dapur itu, dapur itu, gitu-gitu kan. Kira-kira potensi kolaborasinya gimana ya dengan konteks sekarang ini ya? Balik lagi kayak dari pertanyaannya Kodion kan, entah kenapa tuh kayak aku dan kreatif memang kita rasain lagi nih kayak soal kolaborasi. Cuma mungkin memang kali ini tuh kita belum benar-benar kita rilis gitu kan. Cuma kita udah ngerasain dampaknya gitu, kayak
ya si teman-teman yang punya dapur A, dapur B tadi itu kan kayak ketika kolaborasi tuh apa ya, mereka tuh jadi punya satu market baru lagi yang kayak ya cross market kan jadinya dan apa namanya, kita tuh kemarin ngerasainnya ketika waktu masuk lebaran. Jadi Creative tuh kolaborasi sama salah satu brand, dia suka bikin pastry kayak gitu kan. Nah, cuma kita emang belum benar-benar masukin brandnya itu di apa namanya, di packaging gitu, di desain gitu kan. Baru pakai produknya. Karena kita emang sistemnya kayak beli putus gitu. Cuma kita tuh ngerasain dampaknya ketika hampers ini kita kasih ke klien-klien yang dulu udah pernah kerja sama, kita posting kayak gitu kan, malah banyak yang nanya kayak ini harganya berapa, jual berapa, nah dari mau situ, dong gitu. Dari situ tuh kayak melihat, oh ini nih, ini potensi kolaborasi tuh kayak ini, gitu kan. Terlebih pastinya nanti ketika misalnya udah di announce kolaborasi dengan siapa gitu kan, pastinya kan peminatnya beda lagi nih gitu kan. Nah jadi kayak aku ngelihat di era sekarang yang katanya new normal ini gitu kan, penting sih untuk membuka diri untuk kolaborasi sebenarnya gitu. Kayak ya kenapa enggak gitu. Kita nggak tahu loh, kayak kadang kan ada yang si A jualan apa, si B jualan apa, mungkin sama-sama pengen nyoba satu sama lain gitu kan. Banyak juga, tapi sebenarnya ya kalau di lingkungan kita nih kan, kota Pekanbaru ini kan kecil ya. Banyak orang yang sebenarnya nganggep tuh kolaborasi tuh kayak agaknya tabu gitu. Iya. Kayak merasa takut, padahal sebenarnya dari kolaborasi itu yang tadi cross market gitu-gitu. Kayak misalnya lo jualnya dessert, gue jualnya minuman, tapi gara-gara kita cuma kayak sama-sama di F&B, kayak gue senggol lu nih, gue senggol lah. Itu kayak cara lama yang masih dibawa sampai sekarang kan. Resep nggak boleh ketahuan orang. Pokoknya gitu-gitu. Dengar, kadang kalau ibu-ibu zaman dulu banget gitu kan, ih makanannya enak ya gitu. Resepnya apa? 1-10, yang 8 dibuang. Jadi nggak akan pernah dapat rasa yang sama gitu. Tapi sekarang keterbukaan informasi segala macam semua bisa dicari. Sebenarnya itu kolaborasi is the way sih harusnya. Dan apa ya, kayak bahasanya gini, alone we can achieve very little, but together we can achieve so much gitu. Kayak satu orang bisa jago dalam masak A, ini kalau contohnya masakan, orang lain jago dalam masak B. Kalau mereka bisa kolaborasi, customernya bisa dapat A dan B. Benar. Gitu loh. Dapatnya paket lengkap. Iya dong. Kayak itu kan tujuannya kan, sehingga orang-orang customer kita juga dapat ekstra gitu loh dari being our customer misalnya gitu. Dan nggak tertutup kemungkinan buat apa ya, potensi kreativitasnya berkembang. Yang bener-bener walaupun kita nggak seneng nih, tapi yang bener-bener tumbang itu adalah giant. Jadi dengan masing-masing bisa fokus ciptain apa yang mereka jago, terus mereka saling kolaborasi dengan yang lain, akhirnya customer bisa dapetin benefit lebih banyak. Gitu. Nggak tertutup cuma di makanan. Kayak ketika masa ini terjadi, giants tuh banyak yang tumbang kan. Mungkin kayak retail yang besar sekali, clothing line yang terlalu besar, mereka nggak bisa pekerjakan karyawan, terlalu konvensional. Akhirnya muncul orang yang kayak misalnya, gue punya mesin jahit nih, ngetes bikin bordir sendiri atau apa gitu. Oh ternyata dia bisa munculin ide-ide yang baru, muncul model-model yang baru. Tapi mungkin dia nggak bisa bikin A sampai Z. Dia cuma jago misalnya bikin kaos. Ada yang jago bikin ini, bikin itu. Ketika mereka mau apa ya, lebih mundur selangkah buat maju bareng-bareng gitu. Akhirnya ketemu, bisa saling kolaborasi, bisa tukeran customer base, jual juga bisa lebih banyak. I think that can be one of the future that we can see gitu. Sesuatu yang kita bisa lihat di masa depan gitu. Bisa bergulir dengan baik kan. Emang sih kayak kebetulan juga sempet apa namanya. Jadi waktu itu aku beli salah satu produk masker gitu kan, dan mereka juga sistemnya kolaborasi, jadi kayak kumpulin beberapa artis atau brand-brand yang udah well known di Indonesia,
Jadi si brand atau artis tinggal kasih desain, nanti yang produksi maskernya tuh mungkin si konveksi apa gitu kan. Jadi kayak malah bagusnya lagi mereka tuh bikin yang sistemnya mungkin pembelian berapa, sisanya untuk donasi, kayak gitu kan. Jadi kayak selain tukeran pasar juga ya muncul pahlawan-pahlawan kecil gitu ya, small heroes gitu. Jadi kayak ada manfaat juga kan. Iya. Itu bagus sih, bagus banget sih. Maksudnya bakal nge-reshape masa depan gitu loh. Kayak ada restart buttonnya, terus bikin orang mulai cari posisi masing-masing lagi. Mungkin ngeluarin kreativitas masing-masing. Yang itu menarik sekali sebenarnya kalau dipikir-pikir kayak, wih gila ke depan bakal gimana. Cuma ngikutin sedikit kayak sosial medianya Gani gitu-gitu, between antara kopi, fotografi sama lari deh, mana yang lebih passionate? Soalnya kayak kalau ngelihat feed Instagram kan, sneakers. Oh, itu dia. 4 berarti. 4 deh. Iya, kopi, fotografi, lari, sama sneakers. Tapi sebenarnya kalau malah aku nggak terlalu perhatiin itu kan. Cuma kalau aku flashback inget-inget di feed Instagram kayaknya lari sebenarnya jarang ke expose. Mungkin lebih seringnya di story. Apa namanya? Sebenarnya yang paling passionate tuh untuk sekarang terlebih sekarang sebenarnya lari sih. Cuma kalau kayak untuk sneakers sendiri tuh kayak itu mulai zamannya kapan ya? Mungkin SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu kan. Kebetulan waktu itu bersekolah di SMA yang ada label SMA Celebrity. Kecil hati jadinya. Jadi tuh yang lucunya tuh kayak biasanya tuh kalau kita kayak aku lupa, biasanya sih kalau nggak Jumat apa Sabtu tuh kita boleh lah pakai sepatu yang bebas. Flexing dong. Iya. Ajang. Ada beberapa temen yang memang anak-anak basket gitu kan. Biasanya kan kalau anak-anak basket pasti sneakersnya luar biasa kan. Jadi kadang mereka suka racun-racun. Iya. Mungkin dulu effort untuk dapatinnya lebih luar biasa gampang ya nggak kan? sih atau lebih susah? Lebih susah kalau menurut aku. Ya kayak kadang tuh mesti nitip sama orang tua kalau misalnya lagi ada dinas ke luar kota gitu kan. Atau temen yang emang di zaman itu papa mamanya bolak-balik luar negeri. Balik lagi sekolah artis. SMA. Jadi kita suka nitip kayak gitu kan. Jadi tapi di zaman itu masih tergolong yang bisa dicari di retail dong ya. Bukan kalau kayak sekarang kan wah susah. Mesti di second market lah atau apalah gitu. Makanya kayak mungkin karena kesukaan sama sneakers lahirnya di era itu gitu kan, yang beli harus ke retail. Atau kalau misalnya emang biasanya orang tua ngajakin pergi sekalian dia dinas gitu kan, carinya toko-toko yang retail biasanya lebih kayak gitu. Karena dulu sebenarnya kayak udah ada juga yang emang bener-bener konsep store untuk sneakers itu, tapi kayaknya itu cuma babai-babai dari kaca tokonya aja gitu ya. Window shopping. Makanya sampai ke sekarang aku pribadi lebih senang tuh kalau sneakers yang retail. Jadi kayak jarang sih kalau harus beli yang resell atau apa namanya, ada juga kan sekarang kalau retail tapi sistemnya raffle. Yes. Males sih. Karena kalau ngelihatnya tipu-tipu aja itu. Janji-janji manis. Iya. Kok gue gak pernah dapet ya. Nah tapi kalau kita balik lagi nih ke soal pandemi gini di Tunggu. Berarti tadi antara kopi, fotografi, lari dan sneakers jawabannya lari. Lari. Tapi kan butuh sneakers kalau lari. Kayak top of-nya sih kayak lari. Terus foto, sneakers,
terakhir kopi. Oke. Gua kopi masih coba mendalami, mungkin someday bisa lebih serius. Iya, bisa lebih serius. Kita tunggu. Tapi kopi itu memang sangat menarik untuk difoto ya. Iya, selalu ya. iya. Nggak tahu kenapa fotokopi. Maksudnya minuman kopi. Iya, memfoto sebuah minuman kopi itu tuh selalu menarik dan estetikanya bagus. Karena kadang mungkin aku baru bilang di sini. Jadi kalau misalnya lagi narsis suka pamer gitu kan. Kalau misalnya sepatu baru gitu kan. Kita keluarin si larinya dulu. Biasa itu kalau fotokopi pegang pakai tangan, kayak difoto dari atas ke bawah gitu. Biasanya suka dapat sekalian tuh. Ah iya. Jadi ada kopinya. Flexingnya samar-samar gitu ya. Dapat sepatunya, dapat jam tangannya juga sama tahu. Yoi. Padahal sebenarnya kalau mau foto jam tangan tuh nggak gampang ya. Agak jauh. Naiknya harus agak banyak. Terus caption yang nggak tertulisnya adalah you'll know if you know it. Seru. Bahaya nih macam. Takut. tapi itu sebabnya kenapa Gani tuh buat gua soko guru. Waduh. Kayak di dalam industri modern ini gitu, kayak he is in front gitu kalau buat Pekanbaru ya, dan kayak wah up to date, connected gitu-gitu. Brand ambassador Uniqlo kayaknya. Wih. Itu berikutnya dia. kita gali lebih dalam. Mana tahu kita juga dapat ya nggak? Iya, pengen juga baju-baju Uniqlo. Iya kan, Tapi ini celana nggak bisa, Uniqlo by the way. Evelyn, nggak bisa, lu udah salah. Kenapa? Jalurnya udah beda. Kalau makan sambil angkat kaki tuh nggak bakal beda sama Uniqlo. Nah. Coba ceritain dong dikit. Apa nih? Uniqlo. Apa backgroundnya kok? Wah gila, selebriti banget ini. Gitu. Jadi kalau Uniqlo tuh kebetulan mungkin yang agak booming yang terakhir ini. Cuma beberapa waktu yang lalu tuh sebenarnya udah sempat kerja sama juga gitu kan. Cuma si orang yang ngontak ke akunya beda-beda ya, biasalah gitu kan. Iya. Kadang ada yang dari agensi kerja sama Uniqlo terus dia cari orang gitu, atau emang dari Uniqlo-nya langsung kayak gitu. Jadi kalau yang terakhir ini memang yang kebetulan dari Uniqlo Indonesia. Iya. Ada tips and trick supaya saya juga bisa ikutan. Mungkin nanti pas diposting nge-tag Uniqlo banyak nih. Iya. Uniqlo Indonesia. Tapi jujur baju saya banyak banget loh dari dia. Dapat diskon 10% aja udah lumayan Iya. ya. Lumayan banget. Tapi seneng sih. Uniqlo tuh paling relatable gak sih sama kita? Iya, Ya, dan iya kan? kayak secara harga termasuk bersahabat. Yap. Dia outfitnya, potongannya, stylenya itu apa ya? Untuk Asia tuh iya, pas. Iya, santai tapi bagus gitu loh. Keren. Jadi udah endorse, ya kan? Terus udah juga atlet lari-lari keliling dunia. Salah satu frontrunner buat industri kreatif di Pekanbaru. Masih ada nggak sih yang mau dicapai? Kayaknya udah oke banget nih gitu. Mau jadi DPR kayak? Itu mungkin nanti. Nanti ya. Sebenarnya Mari kita simpan. di profil Instagram aku udah bikin political candidate. Iya. Makanya. Apa ya? Ada sih sebenarnya yang satu bidang lain yang pengen dicobain tuh sebenarnya karena terinfluence dari orang tua sih sebenarnya. Kebetulan ya kalau papa tuh suka kayak bertani gitu. Wow. Lately suka lihat dia, apalagi kayak waktu lagi kita di rumah aja gini kan, paling tuh cuma bisa kadang nemenin dia ke kebunnya dia, tapi suka lihat kayak wah seru ya. Kayak mungkin pengen bercocok tanam atau bertani nanti. Cocok. Cocok. Tapi gue pikir juga kayaknya agriculture ini juga bakal jadi sesuatu sih di kemudian hari. Maksudnya proper
agriculture ya, kayak yang ditanam dengan benar, hidroponik kah, Yeah. organik dan lain sebagainya itu Apapun ya. pasti akan punya tempat yang cukup besar sih di kemudian hari. Soalnya kita jadi sering makan sayur kan sekarang. Jadi harus sehat. Iya. Harus sehat, harus cuci tangan Iya ya kan. benar. Kayak kalau lagi new normal nih New kan. normal. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Tapi ya gitu sih, kita senang bisa Ngobrol-ngobrol. bisa gali-gali. Siapa tahu abis ini Kak Gani jadi Oh, makin bisa. melejit ya kan. Wow. Iya, kitanya apa tadinya? Bersama Kak Gani dong. lah. Bukannya bersama. kita panjat sosial loh sebenarnya. Iya kayak makanya kita undang. Enggak, yang pasti siapa tahu Uniqlo ngubungin kita. Iya. Sini, Amin. ya sih. Tapi itu aja. We'll see you in the next episode dan tetap mantap. Ngomong apa sih, dadah.